Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai negara-negara ASEAN. Ayo sahabat belajar, ada yang sudah bisa menyebutkan apa saja negara ASEAN? Ya, mari kita ikuti video berikut. Untuk kali ini kita akan belajar negara Brunei Darussalam. Siapa yang sudah pernah ke Brunei Darussalam? Wah, sudah ada ya? Oh, kalau belum, nanti semoga suatu saat kalian bisa belajar atau bekerja di Brunei Darussalam. Lalu seperti apa ya negara Brunei Darussalam? Mari, berikut adalah gambar bendera negara Brunei Darussalam. Kita belajar identitas negara Brunei Darussalam. Gambar berikut adalah gambar bendera negara Brunei Darussalam dan lambang negara Brunei Darussalam. Nama resmi dari Brunei Darussalam adalah negara Brunei Darussalam dan ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Lalu bentuk pemerintahannya seperti apa ya? Ya, bentuk pemerintahan Brunei Darussalam adalah kesultanan. Lalu kepala negaranya tentu disebut dengan sultan. Lalu bahasa utama daripada negara Brunei Darussalam adalah Melayu, namun ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dan Tiongkok. Sedangkan agama utamanya di sana adalah agama Islam, Buddha, dan Kristen. Rakyatnya adalah bangsa Melayu. Seperti apa ya penduduk Brunei Darussalam tersebut? Ya, pada tahun 2015, Brunei Darussalam berjumlah 0,4 juta jiwa. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Sedangkan lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Masih baru ya ternyata Brunei Darussalam merdeka, dan istana kesultanannya disebut dengan Nurul Iman. Bandar udara di Brunei Darussalam adalah Bandar Udara Bandar Seri Begawan atau disingkat dengan BWN. Perusahaan penerbangannya adalah Royal Brunei Airlines. Begitu ya identitas daripada negara Brunei Darussalam. Cukup menarik ya belajar negara Brunei Darussalam tersebut. Kita lanjutkan adalah batas negara Brunei Darussalam. Letak astronomis negara Brunei Darussalam adalah 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara, dan di antara 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Sahabat semua, wilayah Brunei Darussalam dikelilingi oleh negara Malaysia. Sahabat, tahukah kamu bahwa Brunei Darussalam itu dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu ada bagian barat dan bagian timur. Untuk bagian barat dibagi atas 3 wilayah, yaitu ada Belait, ada Tutong, dan yang ketiga Brunei and Muara. Dan Brunei bagian timur adalah Temburang. Begitu ya sahabat. Kemudian bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Tahukah sahabat, Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit loh. Hanya seluas kurang lebih 5.765 km persegi. Cukup sempit ya sahabat jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya kita akan membahas yaitu iklim negara Brunei Darussalam. Jika kita lihat tadi letak
astronomis negara Brunei Darussalam, maka Brunei memiliki iklim tropis, itu artinya sama dengan iklim di Indonesia. Temperaturnya sekitar 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sahabat semua, curah hujan yang terjadi di Brunei Darussalam sekitar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Yuk kita lanjut belajar mengenai Brunei Darussalam, yaitu bentang alam. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, relief relatif kasar dan berbentuk bukit-bukit. Bisa kita amati peta berikut ya. Di bagian wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram artinya adalah memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai penduduk Brunei Darussalam. Tahukah sahabat bahwa penduduk Brunei Darussalam itu cukup sedikit ya? Jika kita lihat pada tahun 2015 hanya berjumlah sekitar 0,4 juta jiwa. Wah, cukup sedikit ya jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Dan kepadatan penduduk sekitar 9.796 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk juga di sana cukup kecil, yaitu sekitar 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Namun etnis terbesar kedua adalah Tionghoa. Dan sisanya adalah pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, yaitu suku Dayak. Lalu bahasa dan agamanya apa ya? Ada yang sudah bisa menyebutkan? Ya, bahasa resminya adalah bahasa Melayu, namun ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Dari 60% penduduk Brunei beragama Islam. Sahabat, sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah pendudukan Jepang pada tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris. Lalu pada tahun 1945 resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Mulai tahun 1984, Brunei menjadi negara kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Begitu ya sahabat mengenai bahasa dan agama Brunei Darussalam. Lalu seperti apa ya perekonomian di Brunei Darussalam? Ya, sahabat tahu bahwa perekonomian di Brunei Darussalam adalah sebagian besar dari hasil minyak bumi dan gas. Sahabat semua, saat ini Brunei merupakan negara paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia Tenggara. Dan tahukah sahabat, Brunei dijuluki sebagai petrodolar. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua selain minyak bumi dan gas adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri,
Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Cukup menarik ya sahabat, perekonomian di negara Brunei Darussalam yang dijuluki sebagai negara petrodolar, karena tadi negara Brunei Darussalam cukup tinggi pendapatan per kapitanya. Lalu seperti apa ya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Brunei Darussalam? Ya, seperti di awal tadi sudah dijelaskan, minyak dan gas merupakan sumber daya andalan dari negara Brunei Darussalam. Sepanjang garis pantai utara, Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan, yaitu di pantai utara dan Laut Cina Selatan. Ayo, siapa yang mau bercita-cita sekolah atau melanjutkan ke Brunei Darussalam? Ya, semoga suatu saat kamu bisa belajar dan bekerja di sana ya. Dan ingat, kamu harus belajar. Ya, bentuk kerjasama apa ya yang dilakukan oleh Brunei Darussalam dengan Indonesia? Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung menjadi anggota ASEAN. Kerjasama internasional yang diikuti Brunei Darussalam diantaranya ada WTO, World Trade Organization, ada G7, APEC, OPEC, dan OKI. Kemudian Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Tahukah sahabat, ekspor Brunei ke Indonesia apa saja? Ya, ada kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Begitu ya sahabat kerjasama yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Sampai di sini video pembelajaran kita mengenai Brunei Darussalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.